Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, 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 rahayu. Sahabat-sahabat channel Cultural Studies, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara yang satu ini. Ya. Pusaka ini adalah pusaka peninggalan salah satu abdi dalem Keraton Yogyakarta yang saat ini ada di tangan saya, dan akan coba kita ulas apa pusaka yang ada di dalamnya, kemudian penjelasan dari makna pusaka tersebut dari dapurnya dan dari pamornya. Karena pusaka itu memiliki sisi eksoteris dan esoteris. Secara fisik, material luar biasa bagusnya, tercipta dari bahan-bahan pilihan dari wesi, wojo, pamor, meteorit, dan keindahan garapnya. Secara esoteris memiliki makna-makna yang begitu dalam, di mana makna-makna tersebut dapat menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Karena makna yang terselinap di dalamnya adalah sebuah ajaran kebaikan yang ketika kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Marilah kita buka pusaka ini. Sebelum kita buka, perlu saya jelaskan bahwa pusaka ini sepuh peninggalan leluhur dengan warangka pada pendoknya ini jenis ukiran cukit tangan ya. Jadi cukitan tangan dengan gambar seperti berikut ini, bunga-bunga. Kemudian warangka ini jenisnya adalah ganyaman Yogyakarta, khas Yogyakarta, dengan model yang Yogyakarta itu sininya langsung seperti membundar. Ini beda dengan ganyaman Solo. Marilah kita buka pusaka ini dan kita bahas makna di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah jenis pusaka sepuh. Tus sepuh era Mataram dengan fisik yang masih sangat bagus karena pusaka ini terjaga dengan baik. Ada sebagian pusaka yang secara fisik itu kurang terjaga, tetapi yang pusaka ini terjaga dengan baik. Sehingga walaupun umurnya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, pusaka masih bisa kita nikmati sisi eksoterinya atau sisi seni dalam pusaka tersebut secara fisik. Pusaka ini jenisnya adalah tilam sari. Salah satu ciri-ciri dari tilam sari yaitu ada pijetannya, kemudian ada tikel alisnya di sini, kemudian di bagian gonjok ini ada tingilnya kecil ini. Sebagian tilam sari ada yang
memakai tingil, ada yang tidak memakai tingil. Hanya bagian ekornya panjang saja ada. Ada yang memakai serawean, ada yang tidak. Salah satu dari tilam sari yang ini adalah memakai tingil, ini bisa kita lihat. Masih sangat utuh. Pusaka ini kita akan bahas terlebih dahulu makna dalam dapurnya. Dapur itu adalah bentuk pusaka. Dapur dari pusaka ini adalah tilam sari. Ada 4 macam pusaka yang menurut orang Jawa itu adalah pusaka ageman dasar, sebagai ageman orang-orang dari mulai kecil sampai dia itu dewasa, bahkan sampai tua. Hendaknya memiliki pusaka tersebut, karena dengan pusaka tersebut maka orang tersebut memiliki pedoman hidup sesuai dengan makna dalam pusaka tersebut. 4 pusaka tersebut adalah: 1. Pusaka brojol. 2. Pusaka tilam upih. 3. Pusaka tilam sari. 4. Pusaka jalak sangu tumpeng. Keempat pusaka ini memiliki makna masing-masing. Makna tersebutlah yang kemudian harus menjadikan orang tersebut berubah sesuai dengan makna yang terselinap dalam pusaka tersebut, agar orang tersebut mampu menjadi orang yang baik sesuai dengan makna yang baik yang terdapat dalam pusaka tersebut. Secara lebih khusus saat ini akan kita bahas pusaka yang satu ini dengan dapur tilam sari. Dapur tilam sari memiliki makna tilam itu adalah tikar. Sari adalah sarinya. Maka ada 2 jenis pusaka yang hampir sama, yaitu tilam upih dan tilam sari. Jika tilam upih maka memiliki makna dasar bertempat atau nikar tadi, tikar, bertempat dengan baik. Biasanya jenis dapur tilam ini dihadiahkan oleh orang tua ketika anaknya mau menikah atau berkeluarga, dengan harapan semoga anaknya tersebut itu mampu berkeluarga dengan baik, memiliki tempat tinggal yang baru bersama keluarganya yang baru tersebut. Jika tilam upih itu maknanya lebih dasar, sebuah harapan semoga dia bisa bertempat dengan baik, maka tilam sari maknanya itu lebih dalam. Artinya sebuah harapan semoga Tuhan itu memberikan kebahagiaan bertempat bersama keluarganya secara lebih bahagia, baik secara zahir maupun secara batin. Atau diistilahkan dalam agama Islam itu ada istilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu adalah keluarga yang memang benar-benar bahagia, baik secara zahir maupun secara batin. Secara sakinah, sakana dia itu bertempat dengan baik. Sakinah, mawaddah itu saling mengasihi sayangi antara satu dengan yang lainnya. Muncul kebahagiaan di dalam hati untuk saling menyayangi, mengasihi, tolong menolong,
bersama-sama mengarungi kehidupan dalam rumah tangga tersebut, dan akhirnya warahmah, rahmat Tuhan itu akan mengucur kepada orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kebahagiaan tersebut. Inilah filosofi dari keris dengan dapur tilam sari. Sebuah sarinya tilam tersebut, kebahagiaan tidak hanya zahir, kelihatan punya rumah, kelihatan punya mobil, kelihatan punya tanah yang luas, tetapi kebahagiaan tersebut sampai kepada batinnya, atau sampai kepada sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Ini filosofi dari tilam sari. Oleh karena itu, ketika orang memegang keris dengan dapur tilam sari tersebut, hendaknya tilam sari tersebut mampu menjadikan motivasi dalam hidupnya, agar orang tersebut benar-benar bagaimana menata hidupnya tersebut sesuai dengan pusaka yang dibawanya. Antara lain, dia berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh agar segera memiliki tempat tinggal sendiri. Kemudian berusaha untuk memberikan kasih sayang yang besar kepada pasangannya, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama, saling menutupi kekurangan, dan saling memahami antar satu dengan yang lain untuk bersama-sama mengarungi kehidupan secara lebih baik. Maka usaha tersebut itu sudah searah dengan pusaka yang dibawanya tersebut. Sebaliknya, ketika dia memiliki pusaka tilam sari, akan tetapi kehidupannya itu bertentangan dengan makna tilam sari tersebut, maka ya sama saja dengan bohong. Dia bohong bahwa dia memegang pusaka tilam sari. Sebagaimana kita, misalkan umat beragama, memegang kitab suci. Jika dia mengamalkan ajaran kitab suci, maka dia benar-benar memegang kitab suci tersebut. Ketika dia beragama tetapi tidak mengamalkan ajaran dalam kitab suci, maka sama dengan bohong. Dia tidak memegang kitab suci walaupun dia orang yang beragama. Ini makna tilam sari. Selanjutnya kita coba akan melihat pamor yang ada dalam pusaka ini. Pamor dalam pusaka ini sangat banyak sekali ya, jika kita teliti satu persatu. Antara lain ya, pamor ini di dalam pijetan ini ada istilahnya pamor telogo membleng. Ya. Jadi ada bundaran kecil membesar. Di sampingnya, baliknya juga seperti itu. Ada telogo memblengnya. Makna dari telogo membleng itu adalah filosofi dari kecil menuju besar. Oleh karena itu biasanya pamor dengan telogo membleng ini identik dengan yoni kerejekian, kekayaan, penumpukan harta. Ini adalah filosofi yoninya. Oleh karena itu ketika filosofi yoni tersebut, maka hendaknya kita itu juga harus rajin bekerja dan kemudian tidak melakukan kehidupan yang boros. Ya, rajin menabung sehingga harapannya telogo kerejekian kita itu juga membleng. Sedikit akhirnya menjadi bukit, menjadi banyak rezeki kita. Itu filosofi dari telogo membleng, makna dari kerejekian dan perlindungan atas rezeki itu. Semoga Tuhan memberikan rezeki itu benar-benar berkah.
Artinya berkah, rezeki itu banyak, tidak habis-habisnya, terus bertambah dan terus bermanfaat. Selanjutnya, jika kita lihat di bagian sor-soran yang tengah ini ada pamor uniknya ya. Nah, ini pamor uniknya ini seperti orang sholat. Ini langka seperti ini ya. Jadi sangat langka sekali, seperti ada orang sholat ini. Ini tahiyat akhir. Ini orangnya pakai kopiah. Ini adalah pamor tiban, muncul secara tiba-tiba tidak disengaja. Pamor-pamor tiban yang seperti ini dianggap memiliki nilai lebih dalam hal tuah pamor pusaka. Ya, paling tidak pusaka seperti ini secara positif bisa kita maknai agar kita itu juga bisa selalu ingat kepada Tuhan pencipta kita dengan melaksanakan ibadah dengan baik. Pamor seperti ini kalau orang Jawa itu juga bisa diidentikan dengan model seperti Semar Kuncung, Semar Lungguh, Ismoyo, memiliki makna kesepuan dan kerejekian. Itu adalah makna. Untuk menuju kepada makna tersebut, maka ya dalam kehidupan kita harus memiliki aktivitas positif dan baik agar mampu menuju kepada makna pamor tersebut. Ini. Untuk yang sampingnya ini juga sama seperti manusia, orang. Nah, pamor seperti ini biasanya juga dikatakan pamor Raja Gundala. Nah, Raja Gundala itu pamor yang memiliki bentuk seperti manusia atau buta atau makhluk. Pamor-pamor seperti itu dalam kajian filosofi tuah pamor memiliki makna penjaga, Raja Gundala. Sebuah harapan semoga Tuhan itu menjaga. Karena pamor ini jenisnya pamor tiban, muncul tiba-tiba dan yang memberikan itu langsung Tuhan yang Maha Kuasa tanpa direncanakan oleh empu tersebut. Pamor tiban memiliki kekuatan esoteri yang lebih daripada pamor titipan atau pamor yang direncanakan. Menurut kajian para pecinta pusaka. Selanjutnya, di dalam pamor ini ada pamor akodiatnya, yaitu pamor-pamor yang nampak lebih jelas daripada pamor-pamor yang lain. Pamor akodiat seperti ini memiliki makna semoga Tuhan itu memberikan kelebihan kepada kita melebihi yang lainnya. Ada juga yang memberikan makna kecerdasan kita semoga diberikan oleh Tuhan melebihi kecerdasan pada umumnya. Ada pamor akodiatnya. Berikutnya pamor yang ada di sini ketika kita melihat ini di samping ini ada wengkonnya isen juga ini. Kemudian bagian atas ini masuk kepada pamor dwiwarno. Pamor dwiwarno itu pamor yang ada dua. Ada pamor adeknya dan juga ada pamor miringnya atau pamor melumahnya. Ya, jika kita lihat bisa dilihat ini ya. Ada pamor adeknya di sini. Ya. Ada pamor adeknya.
Pamor-pamor adeg itu salah satu pamor yang banyak dicintai, disukai oleh para pecinta pusaka. Karena pamor adeg itu identik dengan makna filosofi penjaga. Ya. Sedangkan makna pamor-pamor yang bundar-bundar itu identik dengan makna kerejekian. Pamor dengan model ada dua jenis, adeg dan selain adeg, bisa miring, bisa pamor melumahnya, itu dinamakan dengan pamor dwiwarna. Ada juga pamor triwarna. Ya. Pamor yang berikutnya, ketika kita lihat ini dari atas ini sudah ada bulatan-bulatan yang kelihatan menurun di tengah. Seperti ini. Bulatan yang menurun itu bisa dinamakan dengan pamor wahyu tumurun. Pamor wahyu tumurun itu sebuah filosofi, semoga Tuhan itu selalu memberikan wahyu tumurun kepada kita, kebaikan yang selalu turun, yang mana dengan kebaikan tersebut kita akan menjadi semakin baik. Istilahnya selalu diberikan hoki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang yang mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, dia itu tidak akan menjadi pemimpin walaupun dia kaya, walaupun dia cerdas, jika orang tersebut tidak mendapatkan wahyu tumurun dari Tuhan untuk menjadi pemimpin. Atau istilahnya dalam budaya Jawa itu dia keturunan pulung, ndak kepulungan, ya. Karena beberapa calon ada satu saja yang keturunan pulung, dan itu yang terpilih menjadi pemimpin. Keturunan pulung itu salah satu dari filosofi wahyu tumurun. Jadi pusaka ini jika kita bahas memiliki makna yang begitu dalam. Seperti wahyu tumurun tadi, maka mengajarkan kepada kita agar wahyu Tuhan itu tumurun kepada kita, ya kita harus menjadi orang yang baik. Ya. Dengan kita menjadi orang baik, maka wahyu tumurun akan datang kepada kita. Baik secara hubungan vertikal maupun